Adly Fairuz dan Angbin Rishi kompak absen di persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis siang kemarin. Mungkinkah keduanya memang belum siap untuk bertemu kembali setelah sekian lama pisah? Ataukah memang sudah tak mau lagi bertemu usai rumah tangganya ambyar karena isu pelakor? Padahal pihak pengadilan memerintahkan agar kedua prinsipal, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir di sidang berikutnya karena berpotensi perkaranya gugur. Diperintahkan kepada para kuasanya untuk menghadirkan para prinsipal, penggugat dan tergugatnya untuk mediasi tanggal 13. Kalau untuk penggugatnya wajib, kalau tidak datang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, itu perkaranya bisa ada konsekuensi lah. Baik Adly dan Angbin sama-sama menghilang dari awak media. Namun melalui unggahan akun media sosial masing-masing, Angbin tengah berkumpul di kediaman orang tuanya. Sepertinya Angbin memilih untuk menenangkan diri dengan makan bersama keluarga, sekaligus kajian bersama anak yatim. Ya, memang tidak ada tempat pulang ternyaman selain rumah kedua orang tuanya. Perceraian keduanya pun banyak disayangkan banyak pihak. Apalagi mengingat sulitnya mengantongi restu dari keluarga Angbin. Dan membuat netizen kesal dengan sikap Adly lantaran dinilai tidak menghargai pengorbanan Angbin yang rela meninggalkan keluarga demi Adly seorang. Padahal jauh sebelum menikah, Donita sahabat kental Adly sempat mengingatkan Angbin jika Adly memang sosok pria flamboyan dan gemar berbohong. Setelah ribut dengan suami kedua Muhammad Alexander Asad mereda dan kembali rujuk, kini Clara Sinta tiba-tiba digugat harta gono gini oleh mantan suami pertamanya, Denny Gustaf. Padahal mereka telah bercerai 3 tahun yang lalu. Pengusaha di bidang ekspor perikanan itu menggugat Clara terkait pembagian harta senilai 13 miliar rupiah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kenapa saya gugat itu karena ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh, khususnya untuk anak. Dia punya bisnis ekspor ikan gitu ya, yaitu bisnis saya. Gue udah tahu pertanyaannya melipir ke sana. Gue kata tuh pertanyaan sampai situ ya. Masya Allah ya kalian ini ya. Udah ada beberapa kali teguran sih saya. Jadi yang terakhir yang pas saya masih dijelek-jelekan. Denny yang semula menyerahkan seluruh harta pada Clara demi kepentingan anak mereka itu, kini Denny perlu mengambil langkah hukum untuk melindungi seluruh aset tersebut. Lantaran Denny merasa Clara dinilai kurang amanah dan lebih sibuk dengan dunianya sendiri, terutama dengan suami barunya. Ditambah selama ini gaya hidup Clara sangat hedon dengan geng sosialitanya. Ya memang dikuasai dia semua, jadi karena seperti rumah, mobil, ada rekening gitu ya, itu tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh, jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu. Tidak hanya itu, Denny bahkan mengaku akan segera mengambil hak perwalian anak setelah gugatan harta gono gini ini terselesaikan. Dengan mencuatnya kisru ini, warganet pun langsung menuding jika selama ini Clara hanya sibuk pencitraan saja, membangun image baik, peduli dan agamis demi topeng belaka. Padahal sebenarnya Clara menikah hanya mengincar harta saja, sebab lebih memilih menikah di usia yang sangat muda 19 tahun ketimbang kuliah. Apalagi mengingat perbedaan usia dengan Denny saja 30 tahun lebih tua. Iya betul, saya gugat hak asuh ini. Habis ini. Sensitif itu bang? Sensitif ya. Nanti dia tahu sendirilah. Salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan suami. Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan Ustadz. By the way ini gue oversharing banget ya sih. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Happy Asmara tiba-tiba saja bikin warganet terkejut di akun media sosial pribadinya. Pedangdut koplo asal Kediri, Jawa Timur itu memposting foto dirinya dengan memangku seorang bayi perempuan yang cantik.
Tampak sang bayi tersebut sangat nyaman berada dalam gendongan Happy. Yang bikin warganet makin penasaran ketika ada netizen yang bertanya, "Anak siapa?" Happy pun menjawab lugas, "Itu adalah anaknya." Bayi itu beruntung sekali digendong Happy asmara. Sontak Happy pun menjawab, "Anakku ini." Happy banget, aku tuh suka sama anak kecil. Aku tuh bener-bener yang gemes gitu kan. Gitu. Lucu banget soalnya. Iya, karena adik aku yang terakhir yang Cio itu dari bayi sampai dia umur 3 tahun itu aku yang ngurus. Meski perkawinannya terkenal adem ayem, namun Happy dan Gilga Syahid mengaku kalau mereka juga menghadapi masalah seperti yang kebanyakan dihadapi pasangan suami istri. Seperti ketika tak kunjung juga mendapatkan momongan. Lantas dengan hadirnya seorang bayi di dalam kehidupan Happy kini, benarkah ini adalah bagian dari ikhtiar Happy dan Gilga dengan mengadopsi bayi? Harus tetap berusaha, harus tetap ikhtiar. Aku anak pertama kalau bisa kembar 5. Harus cewek cowok, cewek gitu. Apalagi Happy dan Gilga sejak dulu memang menyukai anak kecil. Gak jarang Happy pun sering menjaga beberapa keponakannya. Dengan logo, Happy pun terus minta didoakan agar secepatnya bisa mendapatkan anak. Suka banyak anak dan lucu deh kayaknya ya. Kalau kata suamiku itu let it flow aja, semua biar berjalan semestinya. Inilah keceriaan Arsila Bungalia Sirkiani, putri pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud yang tengah berulang tahun kelima dengan tema kartun Kuromi. Tampak seluruh keluarga pun hadir termasuk sang suami Sirajuddin. Ya, kehadiran Sirajuddin ini pun seolah menepis isu tak sedap terkait keretakan rumah tangganya, di mana Sirajuddin disebut-sebut kerap pulang ke rumah orang tuanya ketimbang Gotik. Isu ini pun mencuat lantaran Sirajuddin beberapa kali kepergok mengunjungi rumah email Putri, sang mantan istri. Ditambah lagi Sirajuddin lebih memilih absen di ulta anaknya yang ketiga. Selain itu keretakan kian diperkuat karena Gotik akhir-akhir ini juga jarang mengunggah keharmonisan rumah tangganya. Wallahualam ya, kita ke depan gak pernah tahu gitu. Tapi untuk saat ini Neng lebih fokus sama anak-anak dulu, sama suami dulu. Cari ridhonya suami ridhonya apa, Neng jalanin. Yang penting nggak melanggar lah istilahnya gitu. Tanda untuk Neng itu apa sih? Kalau Neng nggak ada mimpi sih ya, lebih kayak udah malu aja gitu sama diri sendiri gitu, kayak ya udah saatnya mungkin ya gitu, udah saatnya untuk berubah jadi yang lebih baik. Alih-alih honeymoon seperti pasangan lain, pasca menikah Amanda Manopo dan Kenny Austin getol cari cuan dengan segudang jadwal syuting yang telah menunggu. Kegetolan keduanya ini pun memicu spekulasi jika Amanda telah berbadan 2. Ya pasti honeymoon kan udah kita planningin. Ya kita tinggal lihat aja ke depannya gimana. Ya semoga berjalan dengan lancar semuanya. Mau kemana kepo? Mau ikut? Oh iya, yang penting kan gas terus kan Om. Yoi.